وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Ayyuhuma afdol lil armilati antabaqa ala khidmati atfaliha wa tarbiyatihim ba'da yutmihim am tatazawwaj, mana lebih afdol seorang wanita, ya, seorang wanita janda, ya, seorang wanita janda, ya, di sini bisa jadi jandanya karena meninggal suami atau janda ditalak suaminya. Mana yang lebih afdol bagi seorang wanita janda, di mana dia tetap berkhidmat terhadap anak-anaknya, memperhatikan pendidikan anaknya setelah ayahnya meninggal, misalnya setelah ayah meninggal, ataukah lebih afdol kalau dia menikah lagi? Nah, ini dia. Jadi di sini mungkin seorang si A misalnya, si A meninggallah suaminya, sementara dia punya anak tiga. Mana lebih afdol dia nggak menikah lagi dengan target, dengan tujuan dia mau fokus mendidik anak-anaknya yang tiga ini, fokus, ya, dengan memberikan perhatian yang khusus dengan anak-anak yang tiga ini, ataukah lebih baik dia menikah lagi? Demikian ikhwah. Mana yang lebih afdol? Akhraja Muslim fi sahihihi, Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya min hadits Abi Hurairah radhiyallahu an, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba Ummahani binta Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melamar Ummu Hani putri Abu Thalib. Berarti ini kakaknya atau adiknya Ali bin Abi Thalib, Ummu Hani namanya, ya. Jadi Ummu Hani itu saudarinya Ali bin Abi Thalib. Rasulullah pernah melamar dia, ya. Rasulullah pernah melamar dia. Ikhwah, perhatikan sedikit, ada masukan ini, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayahnya Abdullah. Ummu Hani ayahnya Abu Thalib. Antara Abu Thalib dengan Abdullah ini saudara kandung. Ya, jadi silsilahnya Abdul Muthalib punya beberapa anak, ya. Di antaranya yang dari satu istrinya, ya, istrinya kan ada beberapa, itu Abdul Muthalib. Di antara anak dari salah satu istrinya yaitu Abdullah dan Abu Thalib. Jadi Abdullah dan Abu Thalib ini, ikhwah, ini saudara kandung seayah seibu. Saudara kandung seayah seibu, Abdullah dan Abu Thalib. Kemudian Abdullah memiliki anak yaitu Muhammad. Abu Thalib punya anak namanya Ummu Hani. Rasulullah melamar Ummu Hani. Ini kalau di daerah kita katakan nggak boleh, karena satu marga, ya kan? Kita anggap saja misalnya kalau Abdul Muthalib marganya Siregar, punya anak Abdullah dan Abu Thalib. Ini kan berarti Abdullah Siregar dan Abu Thalib Siregar. Otomatis anaknya Abdullah nanti Siregar, kemudian putrinya Abu Thalib juga Siregar, begitu. Dan Rasulullah melamar. Tandanya sepupu seperti ini, ya, itu tidak mahram, artinya boleh menikah. Ya, artinya boleh untuk menikah. Demikian. Walaupun di sebagian adat kita nggak membolehkan karena kata satu marga. Demikian, ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi jelaslah bahwasanya apabila ternyata Ummu Hani itu mahram dia, tentu nggak akan mungkin Rasulullah melamarnya. Kita kembali kepada buku.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melamar Ummu Hani. Dia adalah putrinya Abu Thalib, kakak atau adik perempuan dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian faqalat, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad kaburtu, aku tuh sudah tua, wali iyalun, aku punya anak-anak. Artinya Ummu Hani menolak lamaran Rasulullah dikarenakan kondisi dia sudah tua dan dia punya anak-anak banyak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kemudian Rasulullah mengatakan hadis yang tadi, khairun nisa raqibnal ibil, sebaik-baik wanita adalah wanita yang mengendarai unta, salihun nisa'i Quraisy ahnaha ala waladin fi sigharihi, bahwasanya wanita Quraisy yang soleh yaitu yang sayang dan cinta dengan anak-anaknya ketika dia masih kecil, ketika si anak masih kecil. Walahu wa fi riwayatin lahu, masih diriwayatkan dari Abu Hurairah, ahnahu ala yatimi fi sigharihi, karena wanita Quraisy itu mereka sangat mencintai, paling mencintai anak yatim di saat sekecil. Wa ar'ahu ala zauji fi dzati yadihi, dan memperhatikan suami dan harta suaminya. Demikian ikhwah. Jadi di sini jelaslah bahwasanya tapi kita baca dulu ya. Wa qala an-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wal haniyatu ala waladiha allati taqumu alaihim ba'da yutmihim. Yang dikatakan wanita haniyah, ya, bukan haniyah. Wanita haniyah yang pencinta anak-anak, ya, adalah orang yang mencintai anak-anak, di mana dia melaksanakan tugas-tugasnya untuk membimbing dan mendidik anak-anaknya, ya, setelah si anak menjadi yatim, artinya meninggal ayahnya. Fala tatazawwaju fa in tazawwajat falaysat bihaniyah. Nah, kalau anil harwi, dan setelah suaminya meninggal, dialah yang memperhatikan anak-anak suaminya, anak-anak dia, ya. Dan dia tidak menikah. Dia tidak menikah lagi. Jadi wanita yang haniyah tadi kan dikatakan ahnaha ala yatim, yang paling mencintai anak yatim. Artinya apa? Ikhwah, kalau ada suami istri, ya, suami istri kemudian punya anak dua masih kecil-kecil, meninggallah suaminya, ya, berarti anak kecil yang dua orang ini, ya, itu dikatakan anak yatim, seperti yang telah panjang lebar kita jelaskan dalam kitab yatim. Dan ibu daripada si anak yatim ini, itu sama artinya dia sedang memelihara anak yatim. Walaupun ibu itu adalah ibu kandung si anak yatim ini, tapi dia tetap dikatakan masuk dalam kategori Rasulullah SAW, ana wa kafil yatim hakadha fil jannati. Aku dan orang yang mengasuh anak yatim begini nanti di hari kiamat di dalam surga. Ibu kandungnya juga yang memelihara anak kandungnya, dua orang yang masih kecil, itu juga dikatakan dia juga termasuk dalam memelihara anak yatim. Demikian. Jadi seorang wanita yang dikatakan haniyah, ya, seorang wanita yang dikatakan haniyah pakai H, yaitu wanita penyayang terhadap anak kecil setelah si anak meninggal bapaknya dan dia tidak menikah lagi. Kenapa nggak menikah lagi? Supaya dia fokus memperhatikan, memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Inilah yang dikatakan wanita haniyah, ya, wanita haniyah. Kalau dia ternyata menikah lagi, itu tidak dikatakan haniyah, ya, tidak dikatakan haniyah. Demikian yang disebutkan oleh Al-Harwi. Faida aminatil mar'atul fitnata ala nafsiha, apabila si wanita aman dari fitnah, ya, aman dari fitnah dirinya, imma likibari sinnihi, mungkin dikarenakan dia sudah tua, wa ada muhajatiha ila rijali, dan juga dia sudah tidak punya minat hasrat lagi untuk menikah dengan laki-laki, au liqudratiha ala kabhin jamahin nafsiha,
atau dia memang mampu untuk mengendalikan dirinya sehingga wahabasat nafsaha ala auladiha, sehingga dia sengaja tidak menikah untuk memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya, ba'da yutmihim, setelah si anak menjadi yatim, meninggal ayahnya, ibtigha amardatillah, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, fahada afdal, ini lebih baik, kata penulis, ya. Wa in khafat an nafs ala nafsiha al-'anah wal fitnah, namun apabila ternyata si wanita khawatir terhadap dirinya, ya, khawatir terhadap dirinya kalau bekerja dan khawatir terhadap dirinya fitnah, ya ikhwah, kekhawatiran ini kan bisa terjadi ikhwah, apalagi dia janda kan. Fala ba'sa an tatazawwaja rajulan ya'uffuha, gak mengapa dia menikah dengan seorang laki-laki yang bisa menjaga kehormatannya, wa yaqumu ala masalihiha wa masalih abnaiha, yang bisa bertanggung jawab terhadap, yang bisa memberikan bertanggung jawab dan memberikan maslahat, memberikan faedah untuk dia dan anak-anaknya, maka silakan dia menikah. Itu kalau dia khawatir terhadap dirinya, khawatir, baik khawatir fitnah karena dia seorang janda kan, baik dikarenakan khawatir fitnah orang ataupun dikarenakan dia tidak mampu untuk bekerja misalnya, maka boleh menikah. Jadi dengan dia menikah, maka suami inilah yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya, dan dialah yang menyelesaikan masalah rumah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini ikhwah, jika si wanita tersebut memang khawatir, silahkan nikah, segera menikah. Dan apalagi di masyarakat kita ikhwah, titel janda itu bukan satu hal yang enak, ya, bukan satu hal yang mudah, apalagi masyarakat tahu si wanita ini jandanya janda kembang, ya, janda kembang, dikenal oleh masyarakat setempat dia seorang wanita yang rupawan, maka akan banyak gangguan, akan banyak para laki-laki hidung belang, laki-laki mata keranjang yang mulai mengganggu si janda ini karena dia janda. Demikian. Jadi titel janda di tengah masyarakat kita itu bukan satu hal yang mudah untuk diemban. Itu dia. Beda halnya kalau dia janda tapi sudah menopause misalnya. Janda tapi sudah berusia, jandanya usia 55 atau 60 misalnya, ya mungkin ini tak diganggu lagi. Tapi kalau jandanya masih 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun, masih matang-matangnya, ya, janda kembang, masih punya anak 1 atau 2, dia masih cantik, dia masih pandai berhias, ini bakal didekati oleh kumbang-kumbang lajang, kumbang-kumbang jalang, ya. Demikian. Kalau yang seperti ini, sebaiknya dia menikah lagi untuk menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dan anak-anaknya. Demikian. Ya bisa saja orang-orang laki-laki karena melihat ini janda tidak ada yang membackup dia di belakang seorang laki-laki, bisa aja dia akan diganggu dan semena-mena terhadap si wanita janda ini. Demikian. Ya kalau dia khawatir seperti ini, lebih baik tentunya dia menikah. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, pertimbangannya kembali kepada si janda tersebut, kembali kepada si perempuan tersebut. Kalau dia tidak merasa akan muncul fitnah, dia juga gak masalah dia bekerja dan di masyarakat juga tidak ada masalah, sehingga dia mau fokus dengan anak-anaknya, maka silakan, itu lebih baik. Tapi kalau ternyata fitnah akan mengganggu orang, atau bukan mengganggu orang sih, orang terganggu dengan kalimat kembang, janda kembang begitu misalnya, atau janda manis misalnya kan. Jadi orang mendengarnya dikepingin tahu, penasaran siapa sih untuk masalah ini, ya, untuk menjaga dirinya dan untuk menjaga dari gangguan orang-orang yang tak berakhlak, maka sebaiknya dia menikah. Waqad tazawwajan Nabiyyu sallam Umma Salamah walaha ibnatun. Dan Nabi SAW menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah punya anak. Ya, seorang perempuan namanya Salamah. Demikian, ya. Ternyata dia menikah lagi dengan Rasulullah SAW. Wa tazawwajat kathirat min
fadliyati sahabiyati walahunna abna walam yaqbah dzalika fi hananihinna. Dan juga banyak sahabat-sahabat yang utama, ya, sahabat-sahabat yang dikenal keutamaannya, mereka menikah lagi, padahal mereka sudah punya anak, dan namun ternyata menikah laginya dia dengan laki-laki lain itu tidak merusak karakter dia yang sayang kepada anak-anaknya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya.